Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tito. Oke. Halo 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 Halo. Mas Reza. Kita balik lagi di podcast ke episode sekian nih, kalau nggak salah episode 11 lah ini, Mmm. bersama Mas Tito Wibisono. Jadi beliau adalah QA yang udah sangat syarat pengalaman ya, syarat pengalaman udah berapa Wah, tahun Mas Tito? Udah 10 tahun kalau ya? di total lebih sih, soalnya waktu Iya, itu berkecimpung dunia QA itu start-nya tuh baru setelah lulus kuliah ya, itu 2014. 2014 langsung QA. Wah, luar biasa kan. Iya. Jadi 2014, sekarang udah tahun ke-12. So, ini banyak banget yang akan kita kulik dan sesuai dengan tema kita hari ini kan, tema kita Mhm. hari ini tuh adalah, saya juga pernah bawain dan itu banyak sekali audiensnya yang ikut di Mmm, luar dugaan. Kenapa? Karena topiknya waktu itu adalah QA solo leveling. oke. Jadi, bener-bener banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih QA-nya itu single factor, Mhm. kemudian tanpa ada, leaders-nya, kemudian leaders-nya bukan dari QA dan benar-benar Iya. mereka nggak tahu mesti ngapain. Iya, mereka tahu testing, tapi sebenarnya testing yang Mmm, baik itu seperti apa dan menaikkan karir mereka seperti apa, di market seperti apa, itu benar-benar banyak yang struggle dan Mas mhm. Tito ini adalah, seorang QA yang bekerja paling lama menjadi solo leveling atau solo guardian di Jogja Regions ya, benar-benar ngebawa Jogja untuk, unicorn Indonesia e-commerce di Tokopedia. Jadi luar biasa kita bakal banyak bisa kulik nih, gimana caranya 6 tahun ya, 6 tahun bisa menjadi QA single factor di Jogja dengan bisnis yang begitu besar dari Mhm. Tokopedia dan gitu ya. Oke, untuk memulai Mas Tito, mungkin Iya. awal perjalanan ya, mungkin, Mhm. kayak dulu tadi udah Oke. di-spill lulus tahun 2014, kuliah kuliah lulusan mana, kemudian, Mhm. mungkin abis itu kenapa setelah lulus langsung pilih QA, mungkin boleh ceritain Mas Tito? Oke, iya, makasih banget Mas Reza atas waktunya. Jadi dulu ceritanya itu kan 2014 saat kelulusan itu kan hobinya tuh juga udah dari zaman SMP sampai kuliah tuh hobinya tuh nge-game ya waktu itu, bener-bener waktu itu nge-game, game di warnet dan macem-macem dan kebetulan waktu itu ada salah satu kantor industri game multinasional lagi buka di Jogja waktu itu dari tahun 2000, aku nggak tahu tepat tahunnya berapa, 2012 atau mungkin. Nah, itu saya join dari 2014 as a QA game tester waktu itu. Mmm, Karena waktu itu kan pengen banget tuh, aku pengen jadi game developer, karena waktu itu aku juga capek ngoding kan. Awal tuh capek ngoding, bener, di kuliah tuh ambilnya jurusan multimedia fokusnya ke multimedia, tapi ternyata bakat multimedianya nggak begitu bagus, terus akhirnya struggle waktu skripsi, terus bikin game juga waktu skripsinya. Jadi waktu itu kebetulan ada game development, game industri yang buka di Yogyakarta namanya Gameloft, fokus di game mobile. Aku ngelamar di sana sebagai QA tester waktu itu. Itu bener-bener ngiranya kita cuman main game doang, main game dibayar, waktu itu mindset-nya seperti itu. Setelah kita coba, kita tes ternyata banyak sekali spesifikasi atau requirement-requirement terkait become a QA tester itu seperti apa, ada checklist-nya sendiri, ada testing itu dibagi-bagi tuh, nggak cuman testing main doang, ada testing checklist, ada mulai testing, free 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 to play ya, free gameplay lah kita nyebutnya, terus habis itu ada kita ngecek tools-tools-nya yang berhubungan dengan game, banyak banget waktu itu dengan banyak banget test case atau edge case-nya. Di situ sih waktu itu perkenalan di situ, akhirnya join di Gameloft as game tester selama mungkin sekitar kurun waktu 2 3 tahun, baru di sana ada namanya QA automation kalau Mas Riza tahu. Nah, tapi kan automation-nya di game dan mungkin di software settings kan mungkin berbeda ya. mmm, Nah, itu challenge-nya di situ waktu itu, kita gimana caranya kita nge-automate fitur yang ada di game, waktu itu Android, iOS, dan Windows ya. Itu kita bisa nge-automate, gameplay testing di sana dan kita bisa, bikin test case automation dari sana. Itu sih challenge-nya tuh, jadi itu peralihan dari antara QA tester ke QA engineer ya kita ngomongnya. pas pertama lulus, Mhm. lulus masuk ke Gameloft nggak ngelamar jadi game developer? Gimana? Waktu Apa udah itu punya ini, udah punya gambaran bahwa, "Ah, aku pokoknya mau jadi QA lah," karena aku tahu QA itu ngetes-ngetes mhm, karena ada game terus QA ngetes-ngetes game nih, jadi oke. ketipu nggak sih di sananya apa gimana? Oh, enggak, awalnya tuh emang gara-gara basic-nya tuh orangnya penasaran, curious. Penasaran?
Mhm, sama namanya waktu itu kebetulan karena hobinya main game, jadi aku penasaran tuh setiap level tuh kan orang rata-rata pada main game tuh pengen cepat selesai tuh kan di stage level tertentu, poin apa namanya, map-map tertentu. mhm, Nah, aku tuh penasaran di map level ini udah achieve, tapi ada lagi nggak sih celah-celah gitu? Karena dulu kan aku di main game tuh juga kadang disediain yang namanya fitur cheat yaitu game shark ya waktu kalau masih ingat zaman iya PS. Nah, itu ternyata iya lagi, waktu begitu aku aku nyaut lagi. nyaut lagi, aku tahu itu Yang activity tahu-tahu aja ya ya game yang Shark ya? tahu-tahu aja ya gitu, semacam cheat code itu. Tapi kita bisa milih make apa enggak. Ternyata begitu udah tamat aku ulangin lagi, ternyata banyak, apa Berbeda, namanya, side quest ya. tertentu dan ada malah nemu bug-bug juga tertentu di situ. Nah, itu jadi penasaran-penasaran kita ulik-ulik terus. Akhirnya waktu itu game tester bukaan, ada 2 sih bukaan, game tester sama programmer. Cuman kan waktu itu kan programmernya kan aku kan, aduh malas aku ngoding gitu kan, coba game tester dulu, kayak apa sih dalemannya, buat pengenalan mungkin sewaktu-waktu aku bisa jadi game programmer atau mungkin game designer atau mungkin, apa namanya, UI Mhm. UX kalau mungkin artis, 3D artist atau semacamnya, kan banyak banget switch career dari QA ke mana-mana waktu itu. Jadi ya udah kita coba dulu waktu itu. Kebablasan I sampai sekarang loh. see. Jadi karena iya, yang setahu aku, ini koreksi kalau salah ya, Mmm, software tester itu di mhm. dunia software, tapi di game namanya game master, bener nggak testernya? Iya, dulu di beberapa publisher game yang aku tahu, yang terutama yang di Indonesia tuh sebutannya Game Master waktu itu. Game master ya, itu Game yang Master, bagian ngetesin gamenya kan, betul. level per level kurang apa, ini kok kenapa Iya, begini, itu agak jadi berbeda dengan software tester, bener nggak ya? betul, jadi sebelum patch itu Mmm, keluar, kan biasanya kan di game-game developer apalagi terutama yang online waktu itu mhm namanya beberapa game terkenal kayak Gunbound, Ragnarok, dan teman-temannya itu kan setiap minggu ada patch tuh. Setiap dia mau deploy itu pasti ada maintenance time kan, selama mhm. mungkin 4 jam, 6 jam gitu. Nah itu di situ game master semua pada ngetes tuh, sebelum fitur itu atau mungkin di-deploy ke mana, ke live. Berarti kalau waktu itu ada opening-nya game master juga pasti game master ini ya harusnya ya? Iya, tapi sayangnya di Jogja waktu itu emang yang paling famous, apa ya, istilahnya kan sebagai selain batu loncatan juga mencari pengalaman dan itu kebetulan multinasional kan, Mas Reza, Gameloft Iya itu. Jadi kita betul, masuk tuh kerjasamanya udah sama orang-orang campuran, ada yang dari luar negeri, entah itu dari Bukares, Rumania, ada yang dari, mhm, Brazil, Amerika Latin, dan juga kantor Gameloft kan saling terhubung di beberapa negara. Kita bekerja sama dengan, orang-orang yang di luar time zone kita gitu, di luar zona waktu kita. Itu challenge-nya di situ sih, itu aku dapat banget, nggak cuman jadi QA ya challenge-nya, tapi juga gimana caranya kita kerja sama bareng orang yang beda jam kerja dan macam-macam, dan juga nge-follow up isu seperti apa, itu dari situ sih. ada nggak fase yang paling challenging lagi di saat itu, Di saat selain itu, time zone? wah itu paling challenging di saat aku berkarir di Gameloft itu pas posisinya peralihan dari manual testing ke automation testing. Itu Mhm, kalau Mas Reza pasti tahu sih, awal-awal booming-nya automation testing mungkin sekitar di tahun around 2017, 18 lah, awal-awal itu kan. Itu sempet semuanya bikin heboh. Terutama di beberapa komunitas tuh pasti pertanyaan tuh pasti ada yang tanya, "Ini QA automation tuh bakal ke depannya seperti apa? Apakah menggantikan QA manual?" Dan macam-macam. Wah, itu seru banget. ya kayak Dan saya sekarang ya, AI masuk nah, kan? betul seperti AI masuk, bener banget seperti itu. Dan itu waktu itu di fase automation yang kebetulan saya dipercaya sebagai kelinci percobaannya QA automation di Gameloft Indonesia waktu itu. Jadi yang di luar Indonesia rata-rata QA automation-nya tuh berdasarkan kayak ngetes, apa namanya, bisa kita bilang kalau di kita tuh API testing ya. Cuman kan di Mmm, sana dia nge-hit kayak suatu endpoint yang dia nge-trigger mengirimkan suatu barang gitu kan ke game-nya. Nah itu juga, apa namanya, kebetulan saya fasilitasin dan dipercaya buat jadi kelinci percobaan untuk ngetes automation secara gameplay waktu itu. itu bangun sendiri Mhm, framework-nya atau mhm, memang udah pakai third party yang open source di luar? mhm. Iya. Dulu awalnya itu kita udah bangun sendiri. Jadi kebetulan tim di Gameloft itu tuh internasional tuh mereka udah punya tim khusus, membentuk tim baru, tim khusus namanya tim automation. Dia bikin tools dan Oh, library-nya waktu oke. itu. Cuman kan waktu itu kan karena masih baru dibikin dan belum men-support, semua game, yang di-develop sama company, jadi mereka mau nggak mau harus dicampur adukan dengan, software yang third party yang free ya waktu itu.
Ada kok kalau mau bisa searching teman-teman atau Mas Reza juga bisa ngecek air test namanya, harusnya masih ada itu. Mhm. Jadi dia bisa nge-automate capture berdasarkan gambar, ya image recognition ya, kayak gitu. Dan bahasa dasarnya Python waktu itu. Jadi kita kolaborasiin 2 tools itu jadi satu, internal sama, itu third party. Zaman sekarang memang kita harus ambil posisi itu, fresh grade ketemu itu, Iya. terus, time zone Time zone, sama language barrier pasti waktu itu language kan, barrier, karena betul. language barrier. Wah, luar biasa. Jadi kalau jadi fase setahun, 2 tahun kayak Mas Tito misalkan, wah lolos nih, bisa. Pasti lama tuh di perusahaan kayak gini gitu ya, di perusahaan kayak Mhm gini, mhm karena mhm. ilmunya banyak tuh ya kan, Iya, dari A sampai Z. betul. Pasti kamu kalau kalau waktu ketemu temen ngumpul kuliah yang udah pada kerja juga, "Toh ngapain udah 3 tahun, 4 tahun masih di perusahaan yang sama, ngapain fresh grade lagi? Oh, gua aja Iya. udah pindah 3 kali, 4 kali gaji udah naik sekian kali Mhm. gaji." Pasti tongkrongan gitu ya ngomongnya, gitu nggak? Tongkrongan, sebenarnya tongkrongan tuh malah lebih kurius. "Kamu di Gameloft Mmm, tuh kerjanya ngapain sih? Ngedevelop apa sih? Pada penasaran kenapa aku bisa stay lama?" betul Pada kayak gitu betul semua. Dan mereka kurius banget betul. karena itu kan industri tech yang waktu itu game industri kan emang yang bisa dibilang bukan bukan yang apa ya, bukan yang pada umumnya orang gabung join Iya kan. Makanya mereka tuh iya. ngulik-ngulik, "Oh, kamu bikin apa? Ini gimana caranya?" Terus macem-macem kayak gitu sih, lebih lebih ke situ daripada mereka tanya terkait, pencapaian karir or something. Rata-rata kayak gitu sih waktu aku nongkrong tuh, pasti ditanyainnya kayak gitu, Oke, terus kenapa akhirnya pindah ke waktu Next itu. Journey? Tokopedia langsung ya waktu itu ya? Iya betul, Tokopedia langsung. Jadi waktu itu tuh faktornya tuh ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, aku udah mature ya sama flow-nya automation design seperti apa, terus udah contribute Mmm, juga. Yang penting kan di situ kan QA engineer kan nggak cuman sebagai as user, tapi dia juga as individual contributor. Jadi misalnya ada fitur di tools internal yang misalnya bisa di-improve, itu kita bisa bikin semacam kalau zaman sekarang bisa bikin PR ya ke reponya mereka. Padahal dulu kita nggak pakai GitHub ya, itu kita masih pakai SVN Tortoise kalau Mas Riza masih ingat. Itu mhm, kita punya iya repo SVN. sendiri khusus itu, dengan lokal reponya kita, itu kita nge-push code di situ semua. Itu salah satunya itu, terus udah mature, udah tahu semua gerak-geriknya, istilahnya udah latah lah. Datang task apa gimana langsung cepet kerjain, terus, wah ini udah dunia game kayaknya udah finish nih, dalam arti aku sudah me me apa namanya, menyantumkan namaku di about. Kalau setiap menamatin game tuh pasti ada credits, itu namaku udah di situ. Udah ada Oh ya? di sana gitu, Wih. iya. Udah ada di situ sudah achievement buat saya pribadi, "Oh, aku penggemar game, aku udah pernah developer game sebagai QA tester, QA engineer, dan IC juga." Udah, waktu itu waktu itu ada, salah satunya trigger-nya adalah kalau ingat salah satu IM saya yang di Tokopedia yang sekarang masih, itu yang di Jogja itu dia, apa namanya, pindah duluan dan aku lihat, loh itu kan yang udah kerja sama aku dari lama kan. Aku iseng tuh, aku sebenarnya waktu itu Tokopedia Jogja udah denger Oh, bukaan di ini Jogja, masih Mas. Mas Erik ya? Betul, Mas Erik, betul. Nah, itu waktu Mas itu Erik dari Gameloft juga waktu itu? dari Gameloft juga. Dia adalah studio manager-nya bagian programmer. Jadi dia head I of see. programmer-nya studio lah di Jogja gitu. Pas beliau udah migrat ke Tokped, terus aku akhirnya diam-diam aku daftar, Mas. Karena waktu itu aku dengar Tokopedia Jogja daftar. Aku nekat tuh daftarnya cuman buka tokopedia.com, ke bawah karir, hajar, itu dulu waktu itu. Mas Erik nggak tahu waktu itu. Terus saya ngikutin apa, ujian seleksinya, ujian apa, tahap tahap demi tahap ya dari 1, 2, 3, 4, 5 itu aku ikutin. Sampai aku inget banget dulu ada yang ujian aku yang ngetes aku tuh QA lead juga, namaku lupa istrinya siapa ya, aku lupa. Kayaknya Mas Mas Reza pasti tahu sih, cewek tapi udah nggak di situ. Nah itu dia lolosin aku, terus ya udah, Mas Erik tahu, "Loh, ini kok ada nama Tito nih di list?" Gitu langsung. "Hasilnya gimana?" "Bagus sih, gimana Rik?" "Ya udah masukin tim." Ya saya jadi di Jogja langsung kan. Sama apa ya Mas, penasaran gitu loh kan dunia e-commerce tuh kan waktu itu lagi booming-booming-nya ya. Pertarungan e-commerce itu kan lagi sengit-sengitnya tuh antara Tokopedia, Shopee, dan macam-macam lah beberapa pihak itu. Aku pengen tahu kayak apa sih dalemannya tuh, gimana sih caranya bisa nge-handling, jutaan pengguna dalam waktu yang bersamaan dan itu tidak ada downtime-nya, kan kayak gitu. Pengen banget tuh waktu itu tahu. Satu-satunya QA dari Jogja dan bertahan lama sekali kan ya, Iya betul, waktu QA. itu aku QA sendiri. Aku pun kaget.
Ternyata waktu itu kebutuhannya kan karena kita juga projeknya itu waktu itu ada 2 lokal, apa ya, Tokopedia Print waktu itu kalau ingat sama RI itu. Itu kayaknya cuman aku aja waktu itu sendiri. Karena waktu itu kan pas Tokopedia Jogja jalan 2019, terus 2002 akhir ya tuh 2020, 21 kan pandemi tuh, Mas Reza. Iya, Ya terus kita remote semua, terus ya udah QA engineer aku sendiri tuh handle sama beberapa selama masa pandemi sampai kita PSBB kalau nggak salah, baru kita mhm. mulai hiring-hiring. Terus gimana, 6 tahun loh stay di Tokopedia, apa yang Iya, berbeda nih? yang Apa berbeda emang kamu tipenya setelah kamu sadari kamu tipenya adalah orang yang nggak suka pindah-pindah kalau udah nggak juga sih, Mas, sebenarnya aku juga cocok-cocokan dengan environment sih. Waktu itu mmm, karena sebelumnya di Gameloft tuh environment-nya benar-benar no boundaries ya. Jadi kalau kita ngomong ke leader atau mungkin ke manajer atau mungkin bahkan ke studio manager atau GM ya, itu kita nggak ada sekat, jadi bener-bener dibuka semuanya. Satu ruangan tuh bener-bener no sekat, kecuali mungkin HR ya atau mungkin finance. Tapi kalau mhm, itu tuh enggak, kita satu ruangan ribut-ribut bareng gitu, terus senang-senang bareng, happy-happy bareng, stres-stres bareng di situ. Nah itu juga cocok kan waktu itu kebetulan. Nah waktu di Tokped, apa namanya, habit atau mungkin culture-nya itu didesain ya itu tadi, oke, kolaboratif, enak, terus diskusinya no boundaries ya kalau terkait kerjaan profesional tuh no boundaries, terus bisa saling tektokan, saling tolong. Misalnya kalau ada bagian aku yang perusahaan belum selesai, bahkan aku QA sendiri ya waktu itu ya, itu aku belum selesai nih gimana, iya, aku harus kontak siapa, itu aku malah lebih dekat ke engineer-nya, ke software engineer-nya, entah itu ke back end, front end. Aku bakal tanya-tanyain terus itu. Jadi itu sebenarnya salah satu, perubahan mindset-ku, Mas. Yang dari, mmm, dari QA manual, QA tester sebelumnya, QA automation yang berbasis ke ada task kita kerjain, terus aku berbasis ke, growth mindset ya, waktu itu. Berhubungan sama devku tuh rata-rata bilang, "Ini apalagi yang bisa di-improve? Apalagi yang bisa di-improve?" Ke-split tuh ke aku. Jadi setiap aku ngelakuin task atau mungkin men-develop automation test atau mungkin manual testing, misal task itu selesai, aku pasti berpikir, "Apalagi yang bisa di-improve ya?" Nah, dari itu sih, kebiasaan itu jadi kita saling support gitu, kalau misalnya ada kesulitan. Entah itu dari level teknikal atau dari level itu, ada dokumentasi atau data driven something. iya Gitu ya. sih. Jadi dibalik dibalik dengan bagaimana, eee, asapnya di sebuah dapur perusahaan, Mhm. kotor-kotornya ya, tidak Iya, enak-tidak enaknya. mhm. Ketika kita ketemu environment yang cocok ya, environment yang cocok dan room to grow-nya begitu besar, Iya, itu ya mau nggak mau akhirnya kita nggak berasa ya, tiba-tiba nggak berasa. udah bertahun-tahun ada di situ, Iya, rezim sudah ganti, terus migrasi ganti. terus-menerus ya kan, kita tetap aja gitu. Ada di Jogja dan dekatnya dengan engineer, kamu kayak tinggal mau nggak mau kamu bertemannya pasti sama si engineer-engineer. Yes, Dan akhirnya instead of hanya doing manual testing, akhirnya ya apalagi yang bisa di-improve apalagi yang bisa iya, di-improve, yang tadi kamu bilang ya kan sebenarnya kan betul, itu mindset-nya mhm. si engineering productivity gitu ya. Wah, Iya, emang seseorang itu dikasih task di luar kemampuannya atau mhm, di luar levelnya dia gitu ya, mhm, ada 2 tipe nih, ada yang keberatan mhm, dan envy, misalkan envy dengan, "Wah itu QA-QA di" misalkan QA-QA di Jakarta enak banget, ada lead-nya, mhm, kemudian ada teman-teman seperjuangannya QA dan jelas kerjaannya, pasti nge-testing produk yang dateng dan lain-lain. mhm, Protes. Jadi, yang tipe pertama pasti protes, gitu mhm. ya, akhirnya protes. Tapi tipe yang kedua adalah mereka, ya udah embat aja dulu nih apa yang Iya, ada gitu, mhm, kerjain semua dan apa yang bisa berkembang dan lain dan dia akhirnya mencari gitu ya, mencari mhm, apa yang kurang, apa yang bisa di-improve. Nah, ini tuh kepake banget nih Jogja, tepat gitu dapet dapet Tito menurutku. Aku sih tadinya emang, wah Tito sendiri kalau misalkan nggak tahan banting ini kita yang di Jakarta aja sebenarnya dengan perubahan dan pace yang begitu cepat, switching mhm, kontak yang begitu cepat, udah punya tim aja aku masih ngerasa timku tuh banyak banyak keteteran gitu ya, orang mhm. sedemikian banyak, ini Jogja cuman gitu doang, cuman Tito doang, wah mantep lah. Soalnya waktu itu juga Nah, ditanamin mindset-nya karena kita pada dasarnya Jogja, Jakarta itu kan udah kayak, working remotely kan, secara nggak langsung kan. Karena kan kita iya,
juga berhubungan dengan teman-teman Jakarta semua kan, dari Jogja. Terus kita ya itu tadi, syaratnya ya harus do over communicate always, as always. Jadi ada apapun, update apapun, kita summary secepatnya, langsung kita pastiin oke, baru kita kirim info. Pokoknya kita overcome terus lah, komunikasinya nggak boleh stop, gitu waktu itu. Karena kalau Ya. kita malu atau mungkin takut buat komunikasi atau apapun, ya kita udah ketinggalan berapa step kan waktu itu kan. Dan I think di sana memang kulturnya ini ya, maksudnya saling membantu itu benar-benar ya DNA-DNA itu memang benar-benar, tertancap dengan cepat ya. Iya, Kenapa? Karena, ketika kamu tektokan sama developer, kamu biasanya QA-QA itu kan apalagi yang transformasi dari manual gitu ya, mungkin karena kamu mhm, kebetulan waktu itu udah switching ke automation juga, mhm, ketakutan yang QA-QA manual ini kan ketika mereka dapat task coding, dapat task scripting, dan mhm, temennya hanya ada developer, mereka tuh udah ini duluan, udah minder duluan gitu, udah mhm, udah mhm, udah takut duluan nih, takut, mhm, "Aduh dinilai nggak bisa coding, codingannya jelek mhm, dan lain kok nanya mhm, mulu, annoying banget mhm. sini dan lain." Itu udah Udah, kayak iya, menurutku udah berkecamuk semua ya di kecamuk, betul. mereka gitu. Dan ini I think, ketika di Jogja waktu itu mungkin developer-nya tuh saling respect lah. Jadi Yes, kita butuh QA butuh kita juga gitu. iya, Jadi nggak ada jalan lain untuk ngebantu ya, jadi betul, ngebantu bener betul. ya. Mhm, Tapi gini, mhm, waktu Tito sebagai QA tunggal di Jogja ya, misalnya mhm, organisasinya besar kan ya, Tokopedia mhm, sendiri besar, mhm. tech-nya sendiri besar, QA-nya sendiri besar kan, kita waktu itu ada tiga Iya, ratus orang lebih ya. Jadi iya betul. bagaimana tuh waktu itu QA apa namanya, seorang Tito itu mendefinisikan ulang, peran QA di mata tim bisnisnya si Jogja. Mhm, Apakah jadi bisnisnya Jogja taunya cuma developer, QA itu benar-benar biasanya nggak tahu ya mereka. mhm. Terus gimana tuh memposisikan dirinya? Apakah Tito dianggap atau harus berperan sebagai engineer, analis, atau sebagai apa ya, konektor, bridge builder ya antara Mhm, bisnis tech dan PM gitu kan. Nah, itu iya. waktu itu gimana? Waktu itu karena aku sendiri jatuhnya aku jadi all rounder, Mas. Jadi at Mmm, least, apa namanya, dari segi technical QA-nya harus kuat, terus waktu itu aku juga banyak belajar dari dev, jadi technical things terkait develop script dan, apa namanya, code di automation base dan CI/CD waktu itu deployment juga mau nggak mau aku juga in charge di situ, kebantu, terus juga apalagi kalau ada meeting dengan karena timnya Jogja itu kan waktu itu tim kecil ya, iya. masih bawah 10 orang. Kalau ada meeting dengan tim produk atau tim bisnis, itu semuanya datang, hadir. Jadi akhirnya tuh dari situ aku punya, apa namanya, punya mindset, oke, ini ternyata, apa, sense of ownership itu semuanya harus memiliki, itu satu. Yang kedua, sebagai QA itu kita nggak cuman harus tahu gimana ngetes, gimana apanya, tapi kita harus tahu at least high level produknya lah. Dari sisi bisnisnya tuh ke siapa, target pasarnya ke siapa, harus deliver-nya ke siapa, kayak gitu. Dengan kita tahu wawasan itu secara luas, kita bisa ngedevelop test case itu atau mungkin test plan itu juga, apa namanya, jadi lebih luas juga gitu loh. Jadi kita bisa tahu, bisa pas target pasarnya itu bisa bisa sesuai. Tapi gimana menurut Tito nih, misalkan Mhm, si QA-QA yang di luar sana, yang mhm, solo ini, mhm, selalu berdalih bahwa mereka kalau tadi kan Tito cerita, oke semuanya akhirnya di-invite kalau ada meeting dan lain-lain. mhm, 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 Tapi kan sebenarnya QA itu punya task juga ya, punya task mhm, juga yang apalagi di marketplace di Tokopedia itu task-nya kita kan nggak switching konteksnya tuh cepet banget dan banyak betul, sekali, padat. mhm. Bagaimana ngatur waktunya? Sedangkan QA-QA di luar sana, di perusahaan-perusahaan lain itu berdalih, terlalu sibuk sehingga malah justru ditinggalkan atau menolak untuk ikut meeting-meeting yang kayak gitu tuh. Mmm, mhm, mhm. Ya waktu itu emang tas kita emang penuh banget sih, Mas. Waktu itu aku juga harus repriority ya, reprioritas, apa namanya, apakah ini aku bisa join meeting atau enggak, contohnya seperti itu ya, karena waktu itu task-nya cukup banyak juga. Kadang pun kalau nggak join meeting, aku minta summary-nya dari teman-teman yang ikut meeting, karena kan juga developer juga pastinya meeting, tapi ada yang ikut di tengah jalan terus harus keluar. Betul. Jadi aku juga kadang seperti itu, ikut meeting atau high level, terus aku izin keluar karena ada task yang urgent, yang priority-nya itu, istilahnya P1 lah, itu harus diselesaikan. Aku nanti minta summary-nya ya, dari pembicaraannya seperti apa. Nanti habis di-summary, kita rangkum bareng-bareng, oke, berarti aku nanti
harus ngecek bagian apa, task-ku di bagian apa, terus pros kontra seperti apa, impact-nya seperti apa, gitu sih. Tapi gini, jadi yang aku setelah banyak, Mhm, sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol sama jadi mereka ngerasa QA-nya ditinggal hanya dilibatkan di fase testing di akhir aja gitu. mhm, Sedangkan ketika kita mau minta majuin, "Ayo melibatkan diri untuk ikut dan lain-lain," task-ku masih banyak dan lain-lain gitu ya. Jadi mhm, mungkin, tidak tahu harus berbuat apa, tapi nggak iya, bisa. Nah itu nih sarannya barusan dari Tito ya. Jadi FOMO dalam hal bekerja harus gitu ya. Jadi kan ikut meeting kan kita sebenarnya kan takut ketinggalan sesuatu gitu iya, ya. betul, Tapi kita mhm, juga tahu ada prioritas lain yang lebih tinggi. Jadi cantumkan namanya untuk di-invite, lalu kalau misalkan di tengah memang ada kesibukan atau urgent yang lain, izin keluar, tapi jangan lupa menjemput minute full, of iya, meeting-nya ya. Jadi mhm, apa key point-nya, ada nggak yang bisa mhm, dianalisis atau dikerjakan dari sisi QA. Nanti dilakukan setelah P0-nya dilakukan gitu mhm, ya kan. betul, Nah, tapi jangan lupa dijemput, bukan mhm, pasif nunggu minta dikirim MOM-nya gitu kan mhm ya, mhm atau mhm, nanti ada sesi khusus sama si PM nih misalkan, "Oh mhm, tadi gimana sih, apa sih, yang ini bagaimana?" Gitu ya. mhm, iya, Waktu Tito ngebangun, apa, sebagai QA Solo Guardian di Jogja, ini benar-benar overload task-nya tuh tinggi banget karena ya bandingkan timku yang di Jakarta logistik itu ada 30 orang waktu aku masih jadi lead mhm, di sana, mhm. hanya logistiknya e-commerce. Pak Tito sendiri di Jogja, hadapi bisnis yang sama gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gimana ngebelah dirinya, jadi ini benar-benar harus disimak dengan baik bagaimana menjadi QA solo yang perform lah dan bertahan lama. Tanda-tandanya QA itu perform adalah tahan lama, udah itu ya, Oh tahan gitu lama, ya? tahan lama. Itu udah tolak ukur gitu. Jadi udah perform nih ya, udah Mhm, dapet QA solo. Kan dapat pertama kali dapat apresiasi itu saat apa? Atau, cukup nggak menurut kamu waktu itu apresiasi yang diberikan oleh manajemen ke seorang Tito ya let's say kita punya punya performance periodik kan ya, mhm, jadi mhm mhm. performance review. Paling pertama itu oke nggak sih, dengan kehadiran kamu sebagai QA tunggal di Jogja dan aku yakin kan kalau masalah burnout aku nggak usah nanya, pasti kamu burnout tapi Heeh. ngikut sendiri. Gimana tuh, Tau? Ada pengalaman itu nggak tuh? Ada sih. Itu waktu itu menurut aku sih udah oke banget karena posisinya aku pertama kali yang menerima award itu tuh setelah 2 tahun setelah aku join. Karena kan waktu itu kita pandemi kan, tahu kan? Kita gimana Iya, caranya kita struggle buat survive, kita nggak iya, dapet beberapa benefit, mungkin ada yang di-cut, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa stay waktu itu. Itu bener-bener bersyukur banget itu aku, waktu itu mhm, company menjaga apa namanya, apa pegawainya, employee-nya seperti itu tuh. Ya udah aku deliver sebagus mungkin, semaksimal mungkin, apa ya, istilahnya do the best, sisanya God will do the rest lah. Sisanya nanti pikirin belakang, yang penting kita berusaha deliver sebaik mungkin aja. Terus karena kebetulan Mas, aku tuh kan, eee, tadi juga ada pertanyaan kan, ada statement kan, "Ini gimana sih cara ngaturnya?" Gitu, waktu itu. Aku juga mau jawab, karena aku tuh sebenarnya orangnya juga, pengen tahu, jadi aku tuh sering bikin catatan kecil. Jadi aku prinsipku tuh sehari itu minimal kamu nyatet biarpun cuma satu kata atau satu kalimat. Gitu, dari waktu aku join, Tokopedia sampai aku sekarang ini tuh pasti aku nyatet satu, apapun itu. Dengan bahasaku sendiri yang ngerti juga aku sendiri. Itu yang bikin aku belajar terus terus itu tuh, mencatat entah itu dari sisi task, entah itu dari sisi priority. Dari aku mulai belajar secara pelan-pelan belajar cara milah-milah menghadapi burnout dan akhirnya bisa survive as a QA solo waktu itu masih di Jogja tuh masih QA solo. ya itu tips yang bagus banget ya, nyatet nyatet. Jadi teman-teman please, eee, catatan itu penting. Jadi ya migrasi ke diakuisisi oleh ByteDance ada satu ini kan satu hal yang bagus tentang dokumentasi, di mana Yes. kita akhirnya melatih lagi diri untuk menulis dan nanti kita kulik lagi akhirnya Mas Tito bisa bisa menuliskan dalam sebuah tulisan untuk berbagi itu tuh bagus banget. Kenapa? Karena di ByteDance waktu, bikin dokumentasi artikel itu paling banyak like dan Iya. paling enak dibaca itu dapat reward.
Betul Bayangkan betul. reward itu bagaimana itu, wah ini nggak pernah ada Nggak di pernah yang ada. namanya di tech company itu nggak ada, dan orang-orang rata-rata dokumentasinya keteter, ini loh Iya di-reward dokumentasi iya, sama artikel, wah luar biasa. Itu aku langsung, oh keren banget ini. keren Jadi memang ternyata senjata paling utama untuk bekerja dengan orang yang nggak dikenal adalah membaca artikel-artikel kerjaan mereka, gitu. betul, setuju sih. Jadi aku kadang-kadang waktu kerja sama orang Cina pun, Mhm, aku baca dia udah contribute apa aja artikelnya. Wah, artikelnya solid banyak solid, mungkin ya impresi pertama, oke nih orangnya, oke nih. Walaupun pada akhirnya pas kerja di lapangannya, ya Allah ini beda banget sama artikel yang dia tulis gitu ya. Jadi iya, misalkan dia tulisannya bagus, mhm, ternyata dia hard code mulu pas takut coding dan mulu, lain-lain. Wah, memang tapi emang keren ya, itu emang pernah kepikiran nggak sih untuk pindah sebelum menuntaskan. Aku nggak ada pikiran waktu itu buat pindah dan juga masuk Tokopedia tuh menurutku tuh suatu, apa ya, kebanggaan gitu loh, suatu kebanggaan juga karena ya misinya waktu itu kan, democratize commerce through teknologi kan. Itu keren banget di mana waktu itu emang bantuin, UMKM hidup waktu itu, dan itu bener-bener luar biasa sih, aku jadi merasa senang berkontribusi di situ. Itu jadi makin bangga waktu itu. Sampai sekarang 3DNA ya yang, eee, Focus on Consumer, Growth Mindset, sama Make It Happen, Make It Better itu sampai sekarang masih aku bawa, Mas. Itu sampai sekarang. Luar Ya biasa ya. sih. Bukan cuman jargon ya, itu emang ternyata Bukan cuma kalau kita jargon, kerja di sana, bukan cuma yang mungkin jargon. yang nggak sesuai cuman switching konteks yang multitasking aja, yang, Iya, heeh. itu jargon doang, ini di awal Iya jangan iya, lakukan multitasking, padahal ternyata yang multitasking, ya tapi nggak bisa dihindarin ya. Jadi betul. tapi itu pada akhirnya mental kita terbentuk mau Terbentuk. keluar kerja di mana pun akan, Mhm. udah biasa nih kita Udah ketemu biasa nih, orangnya. heeh. Gimana tuh, ada saran nggak buat temen-temen QA solo leveling solo guardian di luar sana? Solo Guardian ya? Wah, sarannya sih, Iya. eee, tetap pinter-pinter mengatur atau memilah tas sih ya. Jika memang ada tas yang harus dikerjakan, dalam waktu yang berbarengan, cobalah untuk reprioritize dulu. Gitu, karena kita nggak Prioritization ya, iya, karena kita nggak mungkin prioritasnya yaitu dari satu, dari P1, P2, P3 dan seterusnya. Nggak mungkin kan ada P1 3 biji itu kan nggak mungkin, berarti kita ada mhm, something wrong yang kita salah gitu loh. Jadi tetap pintarlah untuk bernegosiasi, terus juga, eee eee, kalau misalnya dirasa kesulitan untuk mengingat, mencatat tuh lebih baik, biarpun cuma satu kalimat yang at least kamu ngerti sama catatanmu sendiri gitu, kamu paham lah. Orang lain nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Mulai belajar itu, terus apa namanya, ya, jangan rasa pernah sendiri. Ya jadi kalau misalnya emang QA sendiri, solo leveling tapi masih juga ada teman-teman dari kayak developer kan, itu juga jadi bahan teman diskusi juga oke aku, gitu. Jadi kalau bisa mindset terkait antara QA dan dev itu bertentangan itu enggak sih, harusnya enggak seperti itu sih, karena kita satu project bareng dan di mana kalau deliver project-nya bagus juga kita semua bagus kan, gitu sih. Saling support aja. Dan tetap overcome. iya, Itu sih kalau jadi saran buat kayak buat Dian. prioritization ya. Betul. Aku setuju nih prioritization yang benar-benar kadang diremehkan sama teman-teman QA starter atau QA yang solo. Kenapa? Karena mereka merasa, ya udah kerjaan kami ngetes kok, Mhm, ngetes aja gitu. betul. Prioritization ya udah diurusin sama yang lain gitu loh. Kita tinggal terima. Itu ya yang justru waktu Tito start jadi solo guardian itu adalah prioritization ya. Jadi Betul. dan menurutku tepat sih walaupun, misalnya sebagai QA manual, QA fresh grade, Mhm, prioritization harus yang paling pertama dipelajarin, ya yang betul. diadopsi. Baru nanti setelah prioritization-nya ketahuan, Mhm, misalkan pertama manual testing project A, project B, project C, baru yang ketiga keempat ada research, ada performance testing, automation. mhm. Teknisnya justru nanti akhirnya along the way ya, Along the way, kayak betul belajar automation dan lain-lain. betul. Setelah prioritization yang pertama, kedua itu udah Mhm, dilakukan gitu ya dengan yes. cepat ya, Apalagi QA gitu. solo itu kan juga karena dia sendiri kan dia dituntut untuk cepat tanggap ya, cepat tanggap dalam arti tahu Mmm, kondisi projeknya seperti apa. Terus iya, secara high level kayak bisa memahami bisnis, terus memahami risiko, memahami feedback cepat. Jadi misalnya ada feedback kita harus, eee,
cepet-cepet menjawablah sebisa mungkin dengan tepat sasaran dan juga membangun tim, yang berkualitas sejak awal. Jadi kita juga jadi ancor untuk, "Ayo bareng-bareng yuk," kadang kita jadi initiate buat diskusi bareng, kalau misalnya ada yang kurang jelas, "Ayo kita set meeting, 10 menit nggak apa-apa," buat Mmm. kita fixing up seperti itu. Itu sih dari kebersamaan Kalau tim itu. ada anggapan begini gimana? Mhm "Ya Mas, kita kan testing aja nih manual terus mhm ya, mhm. kita perlu nggak sih FOMO ngedoom scroll di dunia profesional bahwa yang lain udah pada bisa automation, udah pada bisa AI dan lain-lain. Kita perlu nggak sih akhirnya karena ngerasa kerjaan task kita sehari-hari itu hanya repetitif task manual Mhm testing terus, mhm. padahal masalahnya bukan mereka, FOMO-nya, tapi mereka nggak punya prioritization, jadi nggak bisa belajar yang lain gitu ya. Betul. Time management mereka belum belum bagus, jadi melakukan Mhm ini, terus akhirnya mereka mhm. FOMO nih. Perlu nggak sih FOMO untuk, eee, takut ketinggalan di market itu udah jauh di depan nih Jauh gimana? yang AI-nya, automation-nya ya Mhm kan? Menurut mhm. kita gimana tuh? Terus gimana caranya? Menurut aku sih ya, FOMO itu sebenarnya kalau dari sisi positifnya jadi kan dia ke-trigger tuh untuk mempelajari sesuatu, untuk pengen tahu sesuatu kan. Mhm, Selama itu masih di dalam batas yang oke, maksudku dia tidak mengganggu dengan kegiatanmu sebelumnya, itu nggak masalah dipelajari tipis-tipis aja, maksudnya dipelajari dulu, terus misal nanti ada nggak bisa, mungkin kita bisa summary ke diri kita sendiri, apa sih yang nggak bisa, kesulitannya di mana aja. Nah, setelah itu nanti kita mungkin bisa konsultasi ke yang dirasa orang yang mungkin tepat, atau mungkin sekarang udah ada AI ya, udah ada ChatGPT, apapun itu kita bisa buat kita lempar buat pertanyaan jawaban di situ yang mungkin jadi referensi karena kita kan tahu AI itu cuman tools yang membantu kita ya. Jadi ya, kita saling saling research-lah di situ. Kayak gitu sih biasanya, Mas. tapi pada Heeh. akhirnya ada efek akhirnya, "Ah, saya kalau tetap di perusahaan ini Mhm skill saya ketinggalan jauh nih gimana ya?" Itu perlu mhm. nggak side effect-nya itu tuh? Side effect itu perlu juga sih kalau misalnya dipikirkan ya, bisa jadi kalau cuman tesnya Mmm, testing manual terus gitu-gitu kan, bisa 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 jadi side effect kalau kita nggak akan maju. Tapi gimana caranya itu tadi, mungkin kita bisa jadi starting up ya, atau mungkin kita sebagai istilahnya babat alas ya, yang buka jalan buat, "Oh aku punya ini nih, buka jalan. bisa nggak sih kita automate ini dari yang, main flow dululah, yang gampang dululah, kayak end to end yang paling mudah dulu kayak misalnya login, jadi kita nggak perlu ngetes login manual, tapi kita pakai automate aja, tapi yang happy flow aja, kan gitu kan. Itu ngebantu kita Iya. banget, dan di situ nanti kita ke-trigger untuk berkembang, "Oh ini udah berkembang, udah bisa nih, oke udah mature, terus kira-kira apalagi yang bisa di-improve ya?" Nah, nanti lama-lama ke-trigger itu, makin lama, terus ya udah, jadi misalnya ada sesuatu yang baru, hal yang baru kita pelajari, mungkin kita bisa adaptasi ke situ, kita bisa implementasi, dan yang pastinya kita bisa lah, biarpun itu sekecil mungkin dampaknya, yang penting kita berimpact, itu sih. Luas Luas banget banget kan ya? ya, luas banget, nggak Betul. cuman manual, automation, tapi juga ada gimana caranya kita bikin test plan, gimana kita bisa reporting yang baik, gimana kita bisa tahu, jenis-jenis testing yang sesuai sama kondisi keadaan project kita atau company kita, kayak gitu-gitu. Itu luar luar biasa sih, itu Iya, masih perlu dipelajari. betul betul. Jadi kita ketika kita udah menyentuh namanya menjadi enabler ya, enabler itu Enabler, udah ya, luar enabler. luar biasa banyak sekali. Untuk ngurusin 911, ngurusin jadi itu aja jadi urusan kita, bikin, integrasi automation test kita untuk daily runner, Mhm, bikin device mobile test lab gitu ya, betul. bikin performance testing dan lain-lain, itu urusan kita. Bug triage pun urusan kita. Demo, teman-teman WMS itu melakukan demo training kepada tim operasional yang ada worker-worker di Butuh lapangan, worker, itu urusan kita gitu itu QA. langsung. Karena itu luar biasa, luas banget. Dan Nah, faktanya kita pernah satu project, waktu kita gimana caranya kita bisa, memotong waktu atau memotong that's right. eee, em productivi apa, menye men menc meningkat engineer productivity dengan cara itu kita pernah bersinggungan dengan project-project yang namanya free shipping kan. Nah, itu tuh Yes. kita langsung bikin automation sendiri kan waktu itu, dengan Ya, inisiatif dari Mas Reza dulu, terus kita bareng-bareng kita kontribut di situ. Begitu ada 911 langsung kita running itu semua, kita bisa tahu mana sih defect-nya di mana, terus cara agar di masa depan tidak kejadian lagi seperti apa kan gitu kan. Sampai kita bikin RCA bareng-bareng ya. sekarang Mas Tito Mhm. aktif sekali menjadi,
penulis dan sharing Waduh. konten juga ya, setelah setelah kesibukannya sedikit berkurang, akhirnya menulis sharing-sharing pengalaman dan lain-lain. Ya, boleh dong ceritain gimana tuh, bisa terlahir ide-ide seperti Oke, itu, menulis, tujuan utamanya sebenarnya apa tuh menulis? Apakah hanya untuk self oke, learning aja, self oke. refreshment aja, atau memang pengen berbagi sama teman-teman? Oke. Awalnya itu sederhana, Mas, sederhananya itu gini, waktu itu tuh aku berpikir kan, berpengalaman di, tech industri dari Gameloft sampai ke Tokopedia, terutama dengan banyak dapat kasus-kasus yang mungkin belum tentu orang lain mengalaminya kan. Itu dan kita pernah ngalamin gimana kita pusingnya waktu itu, server matilah, apalah, terus kita gimana cara tidak kejadian lagi. Dengan seperti itu tuh aku berpikir aku takut lupa sebenarnya. Kalau suatu saat aku pernah mengalami kasus seperti itu dan aku pernah punya solusi seperti itu dan akhirnya berhasil di saat waktu itu ya. Nah itu aku biar nggak lupa tuh gimana, aku cantumkan ke dalam tulisan. Tulisan yang gimana aku apa yang bahasa yang bisa gampang aku sampaikan dan itu sebagai pengingat buat aku pribadi sebenarnya. Waktu itu awalnya seperti itu. Dan suatu ketika kan kebetulan aku aktif di ISKE ya, ISKE Indonesia yang chapter terutama di chapter Jogja. Kan kita kan setiap sebulan sekali ada sharing session tuh Mas, di Yogyakarta terkait QA-QA di Jogja. Kita bikin materi, apapun itu dari yang mungkin fundamental sampai yang expert tuh semuanya, bahkan QA yang baru join tuh kita ajak jadi pembicara buat meluapkan, "Gimana sih kamu di QA itu apa sih kesan-kesanmu dan apa yang kamu temuin?" Nah, dari seperti itu ternyata waktu ada pertanyaan tuh, rata-rata bertanya ke saya terkait, "Mas, gimana sih cara nge-handle traffic segila Tokopedia, segila ini tuh gimana sih? Pernah jadi kasus apa sih? Pernah ada isu apa aja sih? Terus handling-nya gimana?" Saya jawab juga, oke suatu saat nanti kan juga seiring bertambahnya umur kan saya lupa. Ya sudah saya mulai mencatat waktu itu. Saya mulai menulis, mencatat buat saya pribadi sebenarnya. Ternyata kok ada yang nonton, ada yang nge-like, dan teman-teman juga ada yang switch karir, beberapa tuh ada yang switch karir dan ada juga yang baru kecebur di dunia QA terutama di Jogja, pengen tahu lebih dalam seperti apa sih QA dari POV orang-orang. Nah, kebetulan mereka, baca artikel saya dan kebetulan jadi referensi, salah satu jadi referensi, ya udah cocok saya mulai menuangkan semua, pengalaman saya berdasarkan pengalaman, kasus, dan apa namanya, cara mengatasinya dan cara impact-nya seperti apa dari sisi POV saya atau sebatas pengalaman saya, aku tulis di Medium aja, kayak gitu. Nah itu sebenarnya tulisan-tulisan di Medium Mmm, itu tuh adalah representasi dari, catatan beberapa kecil dulu kalimat ya? catatan-catatan kecil saya dari saya pertama kali join, cara Ah, sampai sekarang ini tuh dan sekarang mungkin masih masih ada, tapi masih drafting, jadi belum lagi aku susun pelan-pelan buat aku publish di situ luar dan biasa. harapannya mungkin orang bergunanya bukan buat aku pribadi, tapi orang-orang yang membutuhkan, misalnya butuh masukan atau butuh apa. Bahkan cara tulis test plan atau mungkin test report yang biasa orang anggap remeh, "Ah, cuman reporting doang." Padahal itu kan ada step-step, ada Betul, pace-pace-nya yang gimana agar mudah dimengerti pembaca kan, atau mhm. stakeholder lain. Itu juga saya tuangkan di situ. Sampai saya masuk Tokped pertama kali dan sampai saya lulus pun juga saya masih menulis di buku ini, Mas. Ini buku hitam saya, isinya catatan-catatan semua, kayak Keren gitu. keren. Itu dari awal tuh ya, belum Dari ganti-ganti awal ya? dari awal, dari 2019 sampai sekarang. Apakah itu juga yang membuat seorang Mas Tito selain karena tadi aktif di Mhm ISKA akhirnya mhm. menjadi pembicara di ISKA Anniversary kemarin Ya, dan jadi itu gimana ceritanya sih, pengalamannya? aku udah aktif ISKA itu sejak, ISKA fase apa namanya, chapter Jogja dibentuk ya, itu sekitar waktu masih 2018 atau 2018, 2018 lah awal itu, ISKA kan global, waktu itu karena kita coba yuk bentuk yuk yang chapter Jogja, kira-kira QA-nya ada berapa sih, yang ikut berapa waktu itu. Wah ternyata banyak banget Mas ternyata, dan akhirnya ya itu kita sharing session swadaya, yang mau sharing. Kalau nggak ada yang mau itu ditunjuk waktu itu dan kebetulan waktu itu saya yang ditunjuk kan buat sebagai pengantar automation pertama, terus habis itu nanti diganti bergilir-gilir dan akhirnya saya sering ngisi dan juga saya sering support nge-backup yang ngisi. Jadi misalnya, ada teman yang udah mengisi materi, terus ternyata ada pertanyaan, mungkin saya bisa bantu nambahin sebatas pengalaman saya yang mungkin match, cocok, atau mungkin ada yang butuh POV dari teman-teman lain terutama apa
salah satunya mungkin POV saya dan POV teman lain, ya kita saling diskusi di situ, ruang diskusi terbentuk, pembicara udah mulai jalan, akhirnya ya udah saya waktu ISKE conference ditawarin, "Gimana Mas, bisa nggak Mmm. bawa materi?" Ya sudah saya bawakan materi itu yang mungkin sebagai middle apa, tengah-tengah lah, awal tengah QA lah buat berkarir itu, kira-kira begitu. Dan seneng sih Mas, soalnya kalau saya sharing sama teman-teman dan berguna tuh seneng banget sih, ada kesenangan sendiri tuh, "Wah aku berguna akhirnya, aku ber-impact lah biarpun cuman sedikit tapi at least, long term-nya mungkin mereka bisa memakai itulah, bermanfaat lah di kebaikan, itu aku udah seneng banget, itu sih. Ada exposure apa pasca menjadi pembicara ISG? Wah exposure-nya ini, exposure-nya tuh anu, diajak diskusi itu sih, karena aku, nulis Medium, itu jadi diajak diskusi sama orang luar juga. Jadi ada Oh iya? QA senior, QA manager yang mungkin dari beberapa negara di Eropa, kadang diskusi, ngajak diskusi di LinkedIn, terus kadang kita chatting, terus ketika kita tukeran repo nih, repository, karena aku waktu itu kan lagi research kembangin, apa namanya, itu juga dari conference ISKA waktu itu ada terkait, self healing automation, di situ aku nyoba eksperimen, aku pakai Plywright, aku bikin self healing di situ dengan ku integrasiin dengan Grok, dan ya udah ada use case yang waktu itu button-nya aku nyoba case-nya sih sederhana, button-nya tuh namanya ganti, itu aku gimana caranya dia nge-healing sendiri. Itu aku eksperimen di situ, aku publish dan ada orang luar yang tertarik, ya udah kita diskusi di situ, exposure-nya dari situ sih, Mas. Banyak sama ajak diskusi sama tentu saja, apa namanya, tawaran-tawaran untuk join juga ada, gitu-gitu sih. Jadi alhamdulillah sekarang aku bisa remote juga kerjanya, jadi bisa stay dari rumah, gitu sih. Nah ini, jadi akhirnya ngeluring ya, jadi Ngeluring. attract, something dari luar sana. Akhirnya ini mengundang jodohmu menjadi remote ya? Betul betul. Dan aku Oke, mikirnya nah, kan, sekarang kan, koneksi internet kan udah nggak selambat dulu lah bisa dibilang, biarpun kita mungkin mhm, kategori internet yang masih di bawah, tapi at least kalau buat working remotely itu tuh udah oke, dan juga ada pengalaman working remotely dari Tokopedia sebelumnya waktu itu kita dipaksa working remote karena pandemi, itu punya pengalaman di situ dan apa namanya, udah tahulah, tips-tipsnya buat overcome seperti apa. Dan aku juga mikir, kalau bisa kerja di rumah kenapa enggak gitu, akhirnya kita mulai cari working remotely yang mungkin jika di Indonesia mungkin masih ya tidak sebanyak di luar, ya aku cari yang di luar, kayak gitu. Dan kebetulan aku lagi kerja di perusahaan luar sih, gitu sih, remote dari sini gitu. remote gimana? Berarti gimana caranya dapet remote tapi prosesnya waktu itu gimana? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang pada mau ngejar remote nih. Ngejar remote ya? Ya waktu itu sih, kita kan sebenarnya kan wadahnya tuh ada ya, kayak LinkedIn juga ada, Glassdoor juga ada, portal-portal apa job seeker tuh banyak. Cuma waktu itu Mhm kan kita sambil nyari-nyari kan, makan waktu. Karena kita udah mhm. ada tools yang namanya AI, ya udah aku tinggal, prompting aja, gimana cara ada lowongan pekerjaan remote apa enggak yang sesuai spesifikasi akulah, yang pengalamanku seperti ini gitu kan. Terus dia ngasih ngasih referensi, terus aku juga nge-comparing juga sama, kanal apa namanya, kanal job seeker, aku cek, ternyata oke sesuai ini benar-benar match, ya udah aku ikutin aja. Aku ikutin, aku ngelamar di sini, ngelamar di sana, dengan menyiapkan CV yang udah ATS dan macam-macam, ya udah, aku ngelamar sambil menikmati prosesnya, karena waktu itu sambil menikmati prosesnya, sambil aku ya, apa namanya, ada freelance, ada apa, ada part-time kebetulan di QA juga, ngecek-ngecek software, development dari teman-teman di Jogja, terus ya udah sambil berbagi ilmu, sambil contribute to community kan, ke ISKA, buat sharing session gitu kan. Aku yakin, apa yang kita tanam pasti yang baik pasti akan apa, menuai yang baik juga Kabur gitu. tuai. Mhm. Betul, hukum tabur itu emang beneran ada dan itu saya buktikan kayak gitu sih, Mas. Saya juga alhamdulillah bersyukur banget bisa dapat remote gini. Betapa bahagianya teman-teman ya, dolar Singapura naik loh gitu kan. Jadi naik terus, makanya gimana nih tips-tips remote-nya ya, Mhm tadi dicatat bener-bener bahwa mhm tadi bikin tadi, aku, ulang sedikit ya bahwa, mhm. Tito bikin pakai AI untuk prompting nge-crawl, ini ya, lowongan-lowongan Ngebantu lowongan. remote ya. Iya, Nah, AI-nya dipakai buat bikin buat nge-crawl,
Mhm. ada opportunity remote-remote dari beberapa portal ya diambil nih. Betul, diambilnya dari beberapa portal. Dan udah dimasukin tuh kualifikasinya Mhm, yang ekspektasi yang Tito mau ya, terus nanti betul, di-matching-in gitu. Gitu mhm. temen-temen tuh AI-nya tuh, pakai tuh kayak gitu remote-nya. Iya, Jadi akhirnya itu apply, terus prosesnya susah nggak habis itu apply itu prosesnya rekrutmennya? macam-macam, rekrutmennya ada yang susah, ada yang cepat, ada yang mungkin ya ada yang istilahnya aku nggak keterima karena mungkin ada kandidat yang lebih sesuai di bagian negara Mhm, belahan negara lain mungkin, kayak gitu. Tapi pengalamanku yang paling seru itu waktu aku di interview sama AI. Jadi yang interview aku ya, tuh AI, itu paling seru itu. Aku di-interview mhm, sama AI, terus dia juga bisa mencerna jawabanku, dan waktu itu technical test-nya juga aku kerjain sendiri, aku bantu di-review sama AI, itu paling seru sih, itu salah satu perusahaan di Australia kalau nggak salah. Terus habis itu juga ada bukan sama AI, cuman waktu itu aku diminta, share screen gimana caranya kamu prompting, ke AI kalau jika kamu menemukan beberapa masalah. Jadi mereka tuh pengen tahu aku prompting-nya seperti apa, aku menanggapi isunya seperti apa, kayak gitu juga, macam-macam banyak. Karena AI itu ya itu tadi Mas, sebagai tools ya, jadi siapa pun nanti kayak automation dulu kan, itu automation kan sebenarnya tools yang membantu mhm. produktivitas kita, sama, ini juga sebenarnya tools yang membantu produktivitas kita. Cuman AI itu kan berkembang kan, dia ada data training, ada macam-macam. Nah itu tantangan kita itu gimana kita bisa, apa namanya, in charge untuk mengendalikan AI, itu sih. Apa plus minusnya? Plus minusnya mungkin kalau plus udah pasti karena di rumah jadi aku bangun tidur terus kerja tuh bisa ada sih sebenarnya. Cuman ya at least kita apa namanya, bisa langsung catch up gitu loh, bisa langsung mempersiapkan diri tanpa harus mikirin commuting, tanpa harus mikirin, "Aduh Yes, nanti beli ini gimana?" Gitu kan. Paling minusnya mungkin ya itu tadi, kita harus apa namanya, agak agak apa, aware sama kondisi electricity di negara ini ya, karena mungkin siapa musuh terbesar kita kalau internet mati atau enggak listrik mati. Paling kita tinggal ngungsi, paling itu aja sih. Tapi kalau terkait plusnya ya buat aku bukan minus sih ya, challenge sih, challenge-nya tuh yaitu overcome, terus kalau bisa minimalisir miskomunikasi, kalau misalnya ada yang harus di-clarify langsung clarify saat itu juga, kalau misalnya kamu nggak ngerti, langsung tanya saat itu juga, gitu sih. yes, Itu sih, yes, karena yes, itu buat yes, yes. kebaikan kita bersama kan. Yang plusnya ya rupiah melemah ya mungkin plus ya. Rupiah melemah ya. Tapi aku juga nggak mengharapkan rupiah melemah sih, Mas, soalnya mau beli hardware juga kan masih pakai patokannya Oh dolar iya, kan. karena kamu Iya kan, doyannya ini hardware betul. dolaran ya, tapi Iya, sama aja kalau nggak iya, makin dipakai dolar kan makin nggak iya, dapet. Nah, jadi teman-teman untuk kerja mhm, remote itu memang batu sandungan terbesar adalah proses rekrutmen. Jadi perlu tes betul, underwater, tadi barrier-barrier-nya, language barrier, mhm, technical, persiapkan nama AI, bagaimana cara prompting-nya. Terus tadi tuh bagus idenya pergunakan AI untuk nge-crawl, mhm, opportunity-opportunity yang ada di semua platform jobs ya. betul. Wah, hebat. Dan juga AI kan Mmm, bisa jadi, apa namanya, self assistant kita kan, pada akhirnya nanti kan kita, bakal berkecimpung juga di agentic betul, AI, yang di mana kita punya agen sendiri yang buat mungkin membantu menjawab pertanyaan atau mungkin bisa membantu merangkum atau mungkin bisa membantu sorting dan semacamnya. Itu kita gunakan untuk itu, buat membantu kita gitu sih. Agar lebih produktif lagi, itu sih. agree. Oke. Kita masuk ke Mhm. section terakhir nih, yaitu adalah Waduh. quick question gitu ya. Waduh. Mungkin nanti ada yang dari hasil jawabannya adalah mungkin Mhm. aku akan bertanya, "Why?" gitu ya, atau Oke, ada oke, yang oke. lanjut ke Mhm. question-question Mhm, berikutnya. mhm, mhm. Oke Mas Tito, pertama, Waduh. mentor atau bootcamp? Mentor atau bootcamp? Mentor. Why? Karena aku suka banget sharing session sih. Apa, nge-sharing pengalamanku dan aku suka juga di-mentoring orang kalau misalnya buat mengambil ilmunya, itu sih. Lebih cepet lah kalau gitu, kalau itu sih kalau menurut POV ku itu aja. Oke, SDET, Mhm. individual contributor atau QA business? Wow, kalau aku POV ku SDET, individual SDET ya. contributor, mhm. E-commerce ijo-ijo atau hitam-hitam? Atau Oh, oren-oren? oke. Ijo-ijo dong, udah pasti, Ijo-ijo ya? ijo-ijo dong. Oke, oke.
Padahal hitam-hitam teknologinya bagus loh. Nggak mau Betul, ya? apa namanya, teknologi itu kan bisa kita pelajari, kita bisa tingkatkan ya, gitu kan. Karena Wih, yang hitam kan udah maju duluan tuh, kita kan tinggal, oke kita cara mencapainya sana gimana, ya udah, bisa. Yang penting behavior ijo-ijo. tapi yang ijo-ijo dilahap sama hitam-hitam nih gimana? Iya. Nah, kalau itu udah di luar kuasa kita, Pak. Oh iya bener ya. Aduh, kocak emang. Lalu Mhm, dokumentasi mhm. atau verbal atau, lisan buat alat perang sebagai seorang QA? Oke, dokumentasi dokumentasi, Dokumentasi. sangat Apa penting. apakah berarti communication verbal itu menurut Tito di bawah documentation? Kalau menurutku sih enggak di bawah sih. Itu sama-sama apa ya, harus apa namanya, bersinergi sih. Jadi kalau misalnya gimana caranya kan, ya itu tadi, kalau kita bisa menyampaikan tapi kita nggak punya data, apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sedangkan kalau kita punya data lengkap tapi kita kurang bisa menyampaikan, gimana? Kan belum tentu target kita juga masuk kan itu. Itu sih. Betul. Tapi lebih bagus menurut aku kan lebih suka dokumentasi karena apa, mungkin aku nggak bisa nyampein tapi at least ada data yang berbicara di situ, kayak gitu sih. Oke. Automation dengan kekuatan di problem solving atau Mhm. manual testing dengan kekuatan di analisis? Wah, berat banget. Eee, Baik lagi nih konteksnya gimana nih? Kalau aku sih, karena aku orangnya sebenarnya agak pemalas, aku lebih suka automation problem solving. Karena aku orangnya nggak Oke, malas jadi heeh, kayak gitu sih. no problem. Analisis juga seru, cuman ya itu loh, kalau bisa di automation ya udah kita bisa automation jalan kita bisa lanjut yang lain. Siap. Karir tinggi Oke. atau gaji tinggi? My God, susah banget. Karir tinggi atau gaji tinggi? Kalau sekarang sih aduh, susah 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 Dolar susah tinggi. susah. Dolar tinggi dolar tinggi ya? Eee, Kalau aku suka gaji tinggi karena aku bisa melakukan hal-hal yang lain, buat Gaji improvisasi, tinggi ya. gaji Oke. tinggi buat improvisasi, itu sih. Siapa yang nggak money lah ya. Karena nggak suka. Apalagi mau merit nih Wah, butuh money dulu nih ya. bukan itu juga, Mas, apalagi kita harus berusaha survive dengan kondisi sekarang. Bener bener bener. Gitu Oke, sih. yang terakhir, individual kontributor atau manage team? Wah, berat. Kalau aku sih IC I see. Why? IC, karena Malas aku ngurusin orang ya? nggak juga sih. Urusan orang tuh mungkin tipis-tipis, cuman kalau IC itu lebih kayak apa ya, kayak bisa karena mungkin karena aku dari dulu, kerjanya bareng orang-orang problem solver ya, kayak dev gitu-gitu kan. Jadi mindset itu kebentuk di sana dan emang kalau problem solver atau individual contributor itu kalau kamu bisa kontribusi dan itu berimpact, itu ada rasa kebahagiaan, kesenangan sendirilah yang aku paling bahagia gitu. Yang mungkin orang lain mungkin belum belum ngerasain gitu, sebagai IC, gitu sih. Jadi kita udah ada di akhir sesi tadi Mas Tito. Wah seru ternyata ya quick question ini. Mas Tito oke, mungkin ada yang mau disampaikan, kepada khalayak ramai apalagi di dunia per-QA di luar sana sebagai penutup kita hari ini? Waduh, oke. Buat aku sih sebagai QA-QA di sana terutama yang baru berkecimpung di dunia QA ya, jangan takut, jangan kaget karena memang ya itulah kondisi teknologi sekarang kan melaju dengan pesat apalagi dengan adanya AI dan yang penting jangan berkecil hati. Semua orang tuh berangkat dari nggak tahu apa-apa, sama-sama merangkak lah. Nggak semua orang langsung bisa langsung berlari kayak. Jadi ya tetap semangat, tetap tetap diulik, tetap tetap belajar, belajar terus. Sampai ada hestage kan yang itu kalau Mas Reza mungkin masih ingat, "Semua guru semua murid." Nah itu sih, semua guru semua murid. Siap, thank you Mas Tito. Waktunya sebenarnya masih banyak banget yang mau diobrolin, jadi karena keterbatasan waktu, Mhm. sukses terus Mas Tito, Terima sharing-sharing-nya kasih Mas diperbanyak, Reza. jadi Siap, menurutku sangat berguna buat teman-teman di luar sana dan aku banyak yes, juga dapat, amin.
ilmu. Good Terima luck kasih Mas Kak. Tito untuk semua urusannya dan Terima kerja kasih Mas Yuda. remote-nya. Terima Sampai kasih semuanya. berjumpa, sampai ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu.